Kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat yang berlimpah yang selalu Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada kesempatan ini kami bersama orang muda Katolik di sini dapat berkumpul kembali bersama untuk melaksanakan kegiatan katekesi orang muda Katolik. Ya Bapa, berkatilah seluruh kegiatan kami pada hari ini dari awal pertemuan sampai akhir, sehingga apa yang telah diberikan kepada kami dapat menjadi tanda baru bagi kami ke depan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Tulang-tulang kita ice breathing terlebih dahulu ya. Kepada tim ice semuanya ya. Pokoknya goyang semua ya, nggak ada yang diam seperti batu. Ayo, ada teman-teman yang silakan atur posisinya supaya tidak berdesak-desakan dengan yang lain. Nanti perhatikan teman-teman tim ice breathing yang di depannya. Maju-maju biar bisa lihat. Ayo ratu temannya, suruh maju, bergabung. Kasih ruang ya, jangan terlalu mepet.
Siap? Siap, semuanya siap? Wartakanlah tangannya di atas. Jadi nanti kalau dibilang tangan, bersiap. Wartakanlah Injil. Tangkap. Oke, fokus. Teman-teman panitia siap ya. Siap. Yang kalah nanti ada surprise. Ya, tangan semuanya di bawah. Oke, kalian. 1. Tepuk 2. Ya, langsung tepuk 3. Tepuk 4. Baru tepuk 4, Pak. Ya, tepuk 5. Sudah bisa semuanya? Nah, sekali lagi kita coba. Bisa berdiri Bapak Ibu, saudara-saudari juga. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Maju ke depan. Ya, kita coba lagi ya. Fokus, fokus. Fokus, dengarkan instruksi. Ayo kita coba 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 4. Satu, dua, tiga. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 3. 2, 3. Tepuk 2. Ya. Tepuk 2. Oh, sebenarnya dan untuk semua kita yang berkumpul di lapangan ini. Baik. Nanti lagi ya Bapak, nanti kita main lagi setelah ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada malam hari ini kita akan melihat dan mendalami arti keluarga Kristiani dan pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak. Kehadiran anak dalam keluarga akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi suami istri atau bagi kita sebagai orang tua. Jadi tanggung jawab suami istri atau kita sebagai orang tua terhadap anak tidak berhenti pada kelahiran dan pemeliharaannya aja. Jadi di sini kita tidak berhenti memberikan bimbingan kepada anak-anak kita itu
melepaskan mereka hanya kepada yang mungkin akan membawa mereka jauh lebih mengenal dunia luar. Jadi kita sebagai keluarga atau kita sebagai orang tua sangat berperan penting dalam mendidik iman anak kita. Jadi di dalam artikel Familiar Consortio, artikel 36 menjelaskan tentang peran keluarga sebagai tempat pendidik yang pertama dan utama. Keluarga menjadi tempat pendidik pertama. Pendidikan formal di luar rumah tidaklah menggantikan melainkan melengkapi pendidikan yang informal di rumah. Orang tua merupakan pendidik utama yang tidak tergantikan oleh pendidik formal di luar rumah. Contohnya seperti guru, katekis, dan pendidik-pendidik yang formal untuk anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga Kristiani merupakan keluarga adalah unit dasar dari masyarakat menurut rencana Allah. Jadi baik Bapak Ibu, saudara dan saudari terkasih, setelah kita mendengar materi tentang keluarga Kristiani dan peran orang tua dari saudari Laura, jadi di sini saya akan membaca pengalaman yang kita ambil dari pengalaman keluarga Kudus Nazaret. Bapak Ibu, kita dapat mempelajari dari keluarga Kudus Nazaret, khususnya dari kisah tentang Yesus yang ditemukan di Bait Allah dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Maria dan Yusuf yang setiap tahun pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah menjadi teladan bagi kita dalam kesetiaan melayani Allah dan menaati hukum-hukum Allah. Jadi di sini Maria dan Yusuf sebagai orang tua Yesus, mereka pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah bersama-sama dengan anaknya. Mereka tidak lupa bahwa saat merayakan Paskah itu mereka tidak mau terpisah dengan putranya Yesus. Kegiatan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan, apakah Bapak Ibu melupakan Yesus atau tidak pernah berdoa bersama Yesus untuk membantu segala pekerjaan Bapak Ibu agar semuanya dapat berjalan lancar? Apakah kita bersusah payah mencari Yesus? Nanti biar yang maju-maju semua juga. Yang pertama dia tanamkan dalam keluarganya adalah jujur dan ikhlas. Ada lagi? Bahwa Bapak pasti sudah punya anak semua kan? Masa tidak ada harapan hidup beriman kepada anaknya? Belum punya anak. Belum punya anak? Belum, istrinya punya anak. Nah, ini kalau gini ini contoh yang agak menyimpang nih. Istrinya yang punya anak nih, jangan bapaknya tidak punya berarti. Ayo, satu orang bawa bapak lagi. Aktif menggereja sampai akhir hayat. Aktif menggereja sampai akhir hayat. Orang tua di rumah juga bisa sebaiknya memberikan doa-doa dasar itu terhadap anaknya. Seperti yang sudah disampaikan, untuk doa sebelum tidur, sebelum makan. Itu apa yang menjadi aktifnya? Itu curahan hati, Pak. Kelak masih kayak gitu nanti tuh, Pak. Aduh, berat ya godaannya. Iya, cewek, Pak. Bertanggung jawab dengan imannya, tidak tergoda dengan dunian. Ada yang Bapak berikan gimana? Saya mencontohkan dengan
adik saya pacaran sama yang lain, dan saya contohkan bahwa sebagai penjelasan yang baik tanpa harus ada kasar, itu sudahlah kan sama yang lain, fokus sama kegiatan yang penting agama Islam. Itu saya sampaikan juga karena waktu contohnya tantemu juga bisa lepas walaupun sudah baru 5 bulan pacaran. Nah, itu lah. Mantap lagi, Pak. Mantap lagi. Kalau ada bos berkata, wajib diikuti. Oke? Setuju? Bos berkata, berdiri. Ingat, yang juara 1 saya kasih hadiah. Oke, setuju? Setuju. Tapi yang Bapak Ibu, yang teman-teman saya ini tahu semua sudah nih, yang anak bina insan. Oke? Bos berkata. Sebelumnya saya minta teman-teman saya melihat Bapak Ibu yang salah suruh duduk ya, biar lebih enak. Oke? Bos berkata, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan semuanya. Ini yang juara 1 saya kasih hadiah nih, serius nih. Turunkan. Nah. Masa langsung habis. Anda panjang permainannya nanti. Ulang. Lihat ya. Bos berkata, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Iya, yang salah duduk. Yang salah duduk. Yang tadi bergerak mau angkat tangan kiri juga duduk. Turunkan. Sudah? Tepuk tangan. Apalagi? Adakah perintah mulik? Ada perintah kah? Pegang kepala. Tahu Bu? Namanya siapa Bu? Tinggal 2 ya? Ayo Pak. Ada istrinya kah Pak? Ada istrinya? Bos bertanya, apakah ada istri Bapak di sini? Ada. Mana dia Pak? Panggil. Bos berkata panggil istrinya. Bapak juga. Bos berkata panggil istrinya. Mana istrinya? Yang kalah tadi. Suami istri. Bapak, istrinya di mana? Itu istrinya itu. Istrinya kasih tahu tadi. Saya berdiri di sini. Selamat malam tuh semuanya dulu. Ya, saya sekedar sharing aja. Beberapa minggu yang lalu sekitar tanggal 29, awalnya saya berpikir kenapa enggak dari dulu saya pergi saat dia masih sadar. Ya, setelah dia 4 hari tidak ada makan, barulah saya pergi ke sana. Saya tinggal di sini sudah 2 tahun yang lalu, dan sudah 2 tahun yang lalu juga saya tinggal jauh dari nenek saya. Ya, sering telepon sama orang di rumah, tapi ya itu mungkin pesannya jangan sampai terlambat biar tidak nyesal yang saya terima, yang saya alami sekarang. Kalau sudah semuanya tidak ada, mau apa? Jadi beberapa hari sebelum dia meninggal, saya sering telepon orang rumah, kayak apa keadaan. Awalnya sadar, tidak masalah, masih bisa komunikasi, walaupun namanya orang tua sudah pikun, kesadarannya menurun, jadi untuk komunikasi masih kurang nyambung lah. Tapi saya masih belum khawatir karena mungkin suatu saat ya dia sebelumnya terserang stroke
sebelah kirinya ini sudah tidak bisa bergerak. Sudah mungkin hampir 1 bulan lebih sebelum dia meninggal. Jadi saya pergi ke sana, saya kira awalnya tadi itu masih bisa komunikasi sama saya. Ternyata saya datang situ sudah ndak matanya terbuka. Ya, saya jelaskan dulu. Mata saya ini walaupun terlihat bersih normal, tapi saya ndak bisa lihat apa-apa lagi sekarang di sini. Hanya bisa lihat cahaya itu, lihat cahaya yang ada di lampu itu, sama bahkan jari saya sendiri saya ndak lihat. Jadi saya pikir walaupun saya pergi ke nenek saya, memang saya ndak lihat saya ndak bisa lihat dia, tapi dia bisa lihat saya kan. Karena dia masih, walaupun sudah tua, matanya masih bisa lihat saya. Jadi saya pergi ke dia saya panggil, "Nek." Ternyata dia tidak ada sautannya, seperti orang tidur. Jadi singkat cerita datang tante saya bilang mata dia terbuka, tapi dia tidak bisa ngomong lagi bilangnya. Oh, saya bilang ya siapa tahu lah ada mukjizat. Saya tanya berapa hari nak makan? Ya ini hari kelimanya nak makan. Sekitar tanggal 27, 29 dia meninggal, tanggal 27 bulan 5 tadi sudah 5 hari dia tidak bisa makan. Hanya air itu pun entah tertelan atau enggak, masukkan led sendok aja. Jadi saya datang Sabtu tanggal 27 itu ya dengan keadaan dia sudah kesadarannya menurun. Bilang tante saya mata dia terbuka tapi dia enggak bisa bicara lagi. Oh, saya kira dia tadi tidur karena saya dengar kayak ngorok rupanya tadi itu. Jadi semalaman itu karena posisi sebelumnya dia berbaring di belakang ada TV di ruang tengah, dia baring di belakang TV karena kondisinya sudah enggak ada tenaga, tapi tangannya ini masih bisa buka selimut. Enggak enak rasanya kalau taruh di depan di tengah rumah, pintu terbuka, terkadang dibuka sama anak keponakan saya kan, dilihat dari orang jalan luar enggak enak dilihat. Jadi pas ada saya bilang mama saya, "Oh, karena ada kamu, minimal walaupun kamu enggak lihat, kamu bisa nutupi selimut dia yang terbuka mungkin, atau nutup pintu yang terbuka biar orang lain enggak lihat, kasihan dia. Walaupun dia sudah enggak sadar tapi pasti adalah rasa dia malu karena dia masih secara otaknya masih sadar, dalam perasaannya masih tahu, cuman untuk berbicara sudah enggak bisa." Jadi dari 2 malam itu saya datang malam Minggu dan malam Senin dia meninggal. Proses demi proses menurunnya kesadaran nenek saya itu saya rasakan sendiri. Karena saya tidak bisa melihat, saya pegang tangannya, mulai berkurang tenaganya sampai akhirnya di malam terakhir, malam Senin itu tangannya sudah tidak bergerak. Mulai tidak bergerak, napasnya mulai mengejar, kayak ya napas yang cepat gitu. Dan pada akhirnya jam 3:40 saya tertidur, bilang bapak. Jadi poinnya begini, sebelum kita terlambat, kita datangi dan komunikasi sama orang-orang yang kita sayangi sebelum semua itu hilang dari hadapan kita. Ya kalau sudah hilang, sesalan aja lagi kita mau kita omongin di depan kuburan juga nggak bakal nyahut. Oke, itu aja. Baik, apakah masih ada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari lagi yang ingin men-sharingkan pengalaman kehidupan keluarganya? Untuk kita dengarkan bersama. Tua berperan sangat penting dalam membangun iman anak kita. Tidak hanya membantu membentuk iman anak kita, kita juga sebagai guru utama dalam mendidik iman anak dari hal-hal yang kecil, seperti tanda salib, doa harian, doa sebelum makan dan sesudah makan, doa sebelum tidur dan sesudah bangun tidur, pergi ke gereja. Itu juga merupakan salah satu bentuk atau cara kita membentuk karakter iman anak kita. Contoh hal kecil yang kita lihat sekarang ini, terkhususnya di stasi Kedang Ipil yang saya lihat, orang tua di sini membawa anak-anaknya mengikuti kegiatan yang ada di gereja, mengikuti kegiatan sekolah minggu dan mengikuti perayaan Ekaristi. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih terus melakukan hal ini karena secara perlahan dan tanpa sadar
Kita sebagai orang tua membentuk karakter iman anak kita. Bagi keluarga yang beriman. Ya Bapa, sudilah kiranya melimpahkan berkat-Mu atas keluarga ini dalam wujud kesehatan, kegembiraan, kerukunan, dan cinta kasih yang tulus ikhlas. Hiasilah supaya rumah tangga ini dengan suasana penuh kedamaian, seperti keluarga kudus di Nazaret, supaya semua yang ditinggalkan dan semua yang tinggal di sini merasa damai dan tentram. Kami mohon. Bagi orang yang sedang sakit, Tuhan, berilah kesembuhan dan mujizat kepada orang-orang yang sakit, yang selalu merindukan belas kasih-Mu untuk itu. Ya Yesus, tolonglah mereka agar dapat berkah dari-Mu sehingga menjadikan teguh iman mereka dalam meluhurkan nama-Mu. Kami mohon.